Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Yusriana dengan NIM 060312823222. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi SMA Ekonomi kelas 10 yakni tentang uang. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatannya tentunya melibatkan uang. Nah, dalam hal ini kita tidak hanya bisa menggunakan uang, tapi kita juga harus mengenal dan memahami tentang uang. Sebelum membahas materi uang, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian uang. Yang kedua, peserta didik mampu memahami syarat uang. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan fungsi uang. Keempat, peserta didik mampu menganalisis nilai uang. Lima, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis uang. Yang pertama, apa sih uang itu? Uang adalah alat yang memudahkan kita untuk melakukan transaksi atau pertukaran barang dan jasa. Dalam perekonomian, uang diterima secara resmi sebagai alat tukar yang sah dan sebagai satuan ukuran untuk menghitung nilai barang dan jasa. Uang ini dikeluarkan oleh pemerintah. Uang itu bisa bermacam-macam bentuknya, seperti uang kartal, yakni uang fisik berupa koin dan uang kertas yang biasa kita pegang. Terus ada uang girau, uang dalam bentuk saldo di rekening tabungan yang bisa dipakai untuk pembayaran lewat transfer. Kemudian deposito berjangka, yakni simpanan uang di bank dengan waktu tertentu. Simpanan di lembaga keuangan non-bank, yakni tabungan atau dana yang disimpan di tempat selain bank seperti koperasi atau lembaga keuangan lainnya. Jadi, uang bukan hanya yang kita pegang sehari-hari, tetapi juga berbagai bentuk simpanan dan saldo yang memudahkan kita bertransaksi di kehidupan modern. Kemudian, apa saja sih syarat-syarat uang? Yang pertama itu ada acceptability, artinya uang tersebut dapat diterima oleh semua orang. Yang kedua, durability, artinya uang tersebut harus tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga ada stability, artinya uang tersebut mudah disimpan dengan nilai yang stabil. Yang keempat, portability, artinya uang tersebut mudah dibawa kemana saja. Yang kelima, divisibility, artinya uang harus bisa dibagi tanpa mengurangi nilainya. Yang keenam, jumlah yang cukup untuk kebutuhan atau elastisitas penawaran. Yang ketujuh, memenuhi syarat psikologis, yaitu mampu memuaskan keinginan pemiliknya. Lalu apa saja sih fungsi uang itu? Fungsi uang ini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama itu fungsi asli dan yang kedua itu fungsi turunan. Nah, yang pertama itu ada fungsi asli. Fungsi asli ialah fungsi utama uang. Yang pertama itu adalah sebagai alat tukar, medium of exchange. Uang memudahkan kita menukar barang atau jasa. Semua orang harus percaya dan mau menerima uang agar fungsi ini tuh berjalan lancar. Dengan uang, transaksi jadi mudah dan cepat. Kemudian yang kedua, uang sebagai alat satuan hitung atau unit of count. Uang digunakan untuk menentukan harga barang atau jasa. Dengan satuan ini, kita bisa tahu nih berapa uang yang harus dibayar dan membandingkan harga barang satu dengan harga yang lain. Kemudian ada fungsi turunan. Yang pertama itu sebagai alat pembayaran yang sah. Karena kebutuhan kita beragam, barter itu tidak cukup. Uang menjadi alat pembayaran yang diterima semua orang untuk memudahkan transaksi barang dan jasa. Yang kedua itu uang sebagai alat penimbun kekayaan. Maksudnya, beberapa orang tidak langsung memakai seluruh uangnya untuk kebutuhan saat ini, tapi menyimpan untuk menabung sebagian uang itu untuk masa depan. Kemudian, yang ketiga ada alat pemindah kekayaan. Seseorang yang akan pindah ke lokasi lain, ini bisa mengubah kekayaannya seperti tanah dan rumah menjadi uang dengan cara menjualnya. Setelah itu, di tempat baru, ia bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli rumah baru. Kemudian yang keempat, standar pencicilan utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Yang terakhir itu sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Ketika nilai uang stabil, orang jadi semangat berinvestasi. Investasi yang meningkat membantu kegiatan ekonomi menjadi lebih berkembang. Selanjutnya, uang juga memiliki nilai. Nah, nilai uang ini dapat dilihat dari dua, yaitu yang pertama nilai uang dari bahan pembuatannya. Yaitu ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini adalah nilai yang berasal dari bahan pembuatannya. Misalnya, uang logam sebesar Rp100.000 dibuat dari 1 gram logam perak, sehingga nilai uang tersebut setara dengan harga 1 gram perak. Inilah yang disebut dengan nilai intrinsik.
Kemudian yang kedua itu nilai nominal. Nah, nilai nominal ini adalah angka yang tercetak pada uang. Misalnya angka Rp100.000 pada uang Rp100.000 ini menunjukkan nilai resmi uang tersebut. Nah, nilai uang dapat dilihat dari penggunaannya juga. Yang pertama itu ada nilai internal. Nilai internal menunjukkan seberapa besar daya beli uang terhadap barang dan jasa. Contohnya, uang 200.000 bisa ditukar dengan 1 gram emas. Jadi nilai internal uang tersebut, uang 200.000 itu adalah 1 gram emas. Kemudian nilai eksternal. Nilai eksternal ini merupakan kemampuan mata uang dalam negeri jika dibandingkan dengan mata uang asing atau valuta asing. Dengan kata lain, nilai eksternal menunjukkan daya beli uang dalam negeri terhadap mata uang asing, yang sering disebut sebagai kurs. Contohnya, uang sebesar 100.000 dapat ditukar dengan 10 dolar Amerika Serikat. Sehingga nilai uang eksternal 100.000 adalah 10 dolar Amerika Serikat. Nah, uang memiliki beberapa jenis. Jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama itu uang logam. Uang logam ini ialah salah satu jenis uang yang sudah ada sejak dahulu. Uang logam yang beredar di Indonesia saat ini ialah uang yang nominalnya itu Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Yang kedua itu uang kertas. Uang kertas ini ialah jenis uang yang terbuat dari kertas. Untuk dalam pembayaran jumlah besar, penggunaan uang kertas ini lebih mudah dan lebih disukai dibanding uang logam. Uang kertas yang berlaku di Indonesia saat ini ialah uang yang nominalnya Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, Rp75.000, dan Rp100.000. Kemudian jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, yaitu ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal ini ialah uang yang beredar sehari-hari sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh semua masyarakat. Yang ini terdiri tadi yaitu ada uang kertas dan uang logam. Uang kartal disebut juga uang primer. Kemudian uang giral. Uang giral ini ialah saldo yang ada di bank. Di era sekarang, uang giral sudah banyak digunakan oleh masyarakat karena praktis dan tidak perlu membawa uang bentuk fisik dalam jumlah besar. Kemudian jenis uang berdasarkan nilainya, yaitu ada uang bernilai penuh, full money, dan ada uang yang tidak bernilai penuh. Kemudian uang bernilai penuh ialah uang yang nilai bahannya itu sama dengan nilai nominalnya. Sebagian besar uang bernilai penuh terbuat dari logam. Contohnya, uang logam di mana nilai bahannya itu sama dengan nominal yang tertulis di uang. Kemudian, uang tidak bernilai penuh atau representative full bodied money. Berbeda dengan uang yang bernilai penuh, uang tidak bernilai penuh ialah uang yang nilai bahannya itu lebih rendah daripada nilai nominalnya. Uang jenis ini sering disebut dengan uang tertanda atau token money. Kemudian jenis uang berdasarkan kawasannya. Itu ada uang domestik, ialah uang yang hanya sah digunakan di dalam batas wilayah suatu negara saja. Kemudian ada uang regional, uang yang hanya diterima dan digunakan di wilayah tertentu. Contohnya euro yang berlaku di negara kawasan Eropa. Kemudian ada uang internasional. Uang yang penggunaannya ini tidak terbatas pada wilayah suatu negara saja, melainkan juga digunakan di berbagai negara di seluruh dunia secara internasional. Sekian penjelasan saya mengenai materi uang. Untuk dapat lebih memahami tentang materi uang, teman-teman dapat mengerjakan soal yang telah saya buat. Bisa men-scan barcode di sini atau boleh mengklik link yang telah saya cantumkan di deskripsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.